I would say love triangle sih. Jadi kita dan Ohim, dan juga di sisi lain drama keluarga. Karena Aisyah juga di luar percintaan dia punya banyak trauma masa kecil sama keluarganya, bersama ayahnya yang udah nggak in the picture lagi. Orang yang suka menyambut mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Singapura untuk memperkenalkan kampus. Kalau ke Singapura, meskipun mungkin ini cukup umum ya, cuma ini pengalaman pribadi, saya jarang sekali ke Chinatown yang pertama. Dan Chinatownnya bukan yang di luar-luar ya, kita beneran lebih masuk ke dalam. Aku fully orang Indo kan, jadi emang bahasa Inggris doang. Untuk kita bisa ngobrol tuh bahasa Inggris doang, normal, Inggris normal aja. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sepanjang Seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada sejoli dari Ahlan Singapura, ada Rebecca Klopper dan Casey Alvaro. Iya, dan gue dicuekin. Maaf banget. Mereka terlalu mendalami peran. Ngomong-ngomong ini senang undang ya, karena kami bukan seleb. Karena mereka seleb banget guys, jadi semua datang itu adalah seleb. Pasti selalu di tingkat atas seleb. Waduh. Anda kan kenal saya ya. Saya kayak agak jadi paling seleb sebenarnya sih. Selebriti kenamaan Indonesia. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak tadi gue bilang di awal, mereka adalah sejoli dari Ahlan Singapura. Kalau Ahlan tuh berarti apa artinya? Asal halo. Kamu nggak nonton podcast sebelumnya sih? Tadi kan udah dijawab. Beda dong. Kamu tuh tiga barang. Cuma beda jam doang. Saya tuh tiga sama. Ahlan itu sebenarnya sambutan. Karena kepanjangan dari Ahlan Wasalan kan. Oh, Ahlan Wasalan. Ahlan itu bisa berarti halo, hai. Dan Singapura karena kisah cinta kalian terjadi di Singapura. Oke. Berkisah tentang apa dari sih? Singapura? Tim besarnya sih itu jatuh cinta dari orang sih kalau aku. Jatuh cinta. Ya. Kalau kamu mendefinisikan jatuh cinta dari orang di negeri orang. Kok dari orang? Aku nggak dengar, maaf ya. Sorry. Kalau aku iya sih, jatuh cinta di Singapura. Nggak boleh sama, harus beda. Beda kan di Singapura. Oh iya betul, lebih spesifik. Padahal filmnya sama, disuruh ngertiin beda. Film lain. Jatuh cinta di Singapura. Jadi Kisha sebagai siapa dan Becca sebagai siapa di sini? Kisha dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih langsung jadi peran. Saya berperan sebagai Liam di film Ahlan Singapura. Aku berperan sebagai Aisyah. Oke. Aisyah dulu deh. Aisyah. Di film apa? Aisyah banyak nih. Di film apa? Bebas, boleh kok. Mau film boleh. Udah capek. Boleh. Udah. Soalnya deh mau ngomong apa aja. Boleh. Semua Aisyah gue sikat. Semua Aisyah. Yang penting Aisyah ya, namanya. Aisyah seperti apa karakter di Ahlan Singapura ini? Aku berperan sebagai mahasiswa S2 Marine Biology, anak sulung dari keluarga yang single parent, dan juga cewek-cewek yang rantau yang hardworking, family person, dan juga selalu menempatkan semua orang duluan dibanding diriku sendiri. Tipe perempuan yang apa? Yang tangguh kah, atau mungkin sebenarnya dia juga punya sifat-sifat yang manja? Tangguh sih menurut aku. Aisyah tuh tangguh dan banyak banget yang dipendem gitu orangnya. Oh iya? Ya jadi pokoknya selalu prioritasin orang lain dan ngebahagiain orang lain, jadi kayak kasihan gitu jatuhnya sebenarnya. Dalam hal apa? Maksudnya dalam hal percintaan kah, atau dalam hal bersosial dia lebih mengeduliin teman-temannya atau orang lain atau keluarganya? Kalau bersosial sih dia nggak begitu bersosial ya. Aisyah tuh lumayan introvert dan dia lebih mentingin akademis gitu. Tapi kalau menurut aku prioritasin orang lain tuh dalam artian kebahagiaan. Dia selalu mentingin kebahagiaan orang lain duluan gitu dibanding dirinya sendiri. Selalu pokoknya kayak ya udah deh gitu. Ikut. Apa dia langsung people pleaser kah dia? Iya. Satu-satunya people pleaser. Dan kalau Liam sebagai? Liam sebagai mahasiswa S2 juga. Seniornya atau? Senior Aisyah, dan juga relawan kampus. Dalam hal apa? Kalau di kita sih biasa buat anak-anak baru
Oh. yang baru masuk ke NUS. Cutting. Nah, Liam itu orang yang suka menyambut mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Singapura untuk memperkenalkan kampus. Oh, ini spesifikan kakak tingkat nih. Betul. Jadi dia yang bawa tuh, ini library, ini. Tapi dia aslinya orang mana sih, Liam tuh orang Singapura. Oh, Singaporean. Papa Chinese Singaporean, mama ada Melayu. Oh, ada Melayunya. Oke. Berarti kalau ini pusat drama konfliknya di kalian berdua aja atau melibatkan ada Ohim juga, terus ada keluarga-keluarga yang lain juga? I would say love triangle sih. Jadi kita dan Ohim, dan juga di sisi lain drama keluarga. Karena Aisyah juga di luar percintaan dia punya banyak trauma masa kecil sama keluarganya, bersama ayahnya yang udah nggak in the picture lagi. Itu juga yang bukan mengganggu sih, tapi yang bikin dia jadi ragu untuk cinta gitu. Ya, kalau Liam keluarga masih utuh, tapi sombong. Roda tuh berputar ya. Dia sombong sekali dia. Keluarga lu didoain, kayak keluarga Liam didoain. Yang dia tiba-tiba pamer ini. Gue baru ngomong gue trauma, keluarga gue lengkap. Dah, buset. Dia ikut didengar kan. Keluarga lengkap tapi nggak hangat. Jadi memang setelah ngobrol-ngobrol ada perbedaan cara bersosial keluarga di sini sama keluarga Singaporean. Oke. Itu digambarkan di sini? Digambarkan di sini. Gitu. Dari cara komunikasi antara ayah sama anak, ayah sama ibu gimana itu beda sama kita di sini. Oke, gimana yang bisa lu share? Mereka sih lebih cuek. Lebih cuek dan lebih to the point aja. Nggak ada yang namanya basa-basi, nggak ada yang namanya basa-basi itu Indonesia banget sih. Iya. Yang dalam tanda kutip ngebaik-baikin atau menghalus-haluskan perkataan gitu. Kalau di kita misal salah nih, kamu salah, tapi nggak apa-apa, salah itu adalah memang ada. Lagi. Lu salah aja udah. Berarti lu nggak belajar. Keras tuh dia. Iya, makanya orang sana sangat pintar akademiknya. Dan yang bokap lu Ferry Salim. Ya, Papa Ferry Salim sama Ibu Putri Aidia. Okay. Jadi kalau kayak gitu tuh dari skripnya atau kalian riset yang masalah keluarga di Singapura? Oh, riset lah pasti. Ngobrol-ngobrol karena Ibu Putri kebetulan juga punya, nggak kebetulan sih ya, semua sudah tertulis di Lahul Mahfudz. Mantap sekali. Ibu Putri tuh punya banyak teman-teman di sana. Jadi sekaligus nanya soal keluarganya seperti apa, terus juga buat aku belajar Singlish. Okay. Nah, kalau Ohim tuh sebenarnya perannya sebagai siapa di sini? Ohim itu sebagai Mas Ridwan, family friend-nya Aisyah. Jadi emang udah kenal dari lama sama keluarga Aisyah tuh udah deket gitu, dan dia jadi laki-laki yang lebih tua sih, lebih mature, jauh di atas kita berdua. Ceritanya. Kalau nanya ke saya ya dia PA aja udah. Kok tiba-tiba dia jadi PA? Cuma nganter-nganter. Ini dia black campaign. Makanya kalau tadi Aisyah bilang love triangle, udah dia nggak pernah merasa dia saingan. Anjay. Makanya di triangle dia berani ya main tarik aja di malam makan malam itu. Tapi si siapa namanya Ridwan itu dia mengantar Aisyah atau dia nyusulin Aisyah ke Singapura? Dia nyusulin sih. Emang dia tapi kerjaannya di Jakarta. Cuman karena ibu aku kan juga sakit-sakitan dan adik aku masih kecil banget. Jadi karena dia family friend, emang yang banyak bantuin aku kalau ada apa-apa tuh selalu Mas Ridwan selama ini. Bisa lah lu masuk cuman thank you doang nih, project thank you doang ini mah. Orang baru atau orang lama? Kalau dia mah fokusnya kan dengan perbedaan kultur dia sama Aisyah, perbedaan lifestyle dan lain-lain. Beda iman. Oh, beda iman sini. Beda iman. Bukan beda agama ya, beda iman. Ya, beda iman. Bedanya apa tuh? Gak mangu. Gak mangu. Tapi beda iman gitu. Cara dua
orang ini mendefinisikan Tuhan itu berbeda. Oh. Gitu. Tapi cara pandangnya doang yang beda. Cara pandangnya berbeda. Nah makanya Liam itu menurutku ya, dengan segala perbedaan yang dia punya sama Aisyah, ya dia berusaha mendobrak batas-batas itu tanpa mengesampingkan moral. Oh, nah secara karakter Liam tuh gimana sih? Apa dia yang dingin tenang aja atau Enggak, Liam itu mirip-mirip saya sedikit, cuma versi orang sana mungkin. Ya asik aja, Terus? cuek. Dia nggak terlalu ngurusin orang kecuali memang harus gitu. Care. Nggak sepetakilan Kisha sih. lebih kalem dikit. Kalem dikit. Dikit doang. Ya maksudnya dia overachiever. Oh. Ya, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap bidang supaya bisa berprestasi di setiap bidang. Dan kadang jadi jelek buat Liamnya karena dia tuh merasa kalau semua orang tuanya sekelilingnya itu menaruh ekspektasi sama Liam untuk bisa mencapai hal tertentu, padahal enggak. Itu cuma dari kepala Liam aja gitu. Dan itu saya banget. Wih, dia talkatif nggak dia si Liam tuh? Atau dia pendiam? Oh talkatif. Talkatif. Tapi kalau untuk urusan percintaan dia termasuk yang terbuka atau yang banyak memendam? Oh enggak lah, Liam nggak memendam. Yang memendam kan bisa perempuan. Tapi hubungannya si Aisyah dengan Liam ini gimana sih? Maksudnya udah bermula dari malu-malu kah? Kemudian akhirnya siapa yang lebih dominan menyiratkan perasaan Aisyah kah atau Liam kah? Mungkin kalau yang bisa di-spill ya seperti orang-orang PDKT pada umumnya, tapi yang berbeda adalah cara mereka menyampaikan cinta satu sama lain. Itu yang berbeda. Cuman harus nonton dulu karena kalau tidak ketahuan dong kita ngapain gitu. Pokoknya cara satu sama lain menyampaikan cintanya berbeda lah. Syutingnya berapa lama di Singapura? 2 mingguan ya. 2 minggu. 2 minggu lebih apa belum? Mungkin lebih sama liburnya ya. Iya, kebetulan saya ada beberapa hari libur. Berarti di tahun lalu. Tahun lalu Agustus ya. Oh. Seingat aku sih Agustus. Enggak dong, kita September dong. Agustus soalnya Agustus aku baru preps. mulai kuliah Agustus soalnya. Agustus preps ya? Sebelumnya. Oh, deh. Enggak. Preps baru Juli kuliah online berarti di sana. At the same time iya. Nggak ikut ya? Nggak ikut dia. Nggak, seingat aku Agustus. Soalnya kuliah aku mulai online itu Agustus. Gitu. Tapi keseruan apa kalau misalkan syuting di Singapura? Kalian jalan-jalan aja atau mungkin menikmati? Kan kalau Singapura tuh destinasi apa hiburannya kota aja kan berarti kan? Atau ada yang lain-lain yang ada akuarium terbesar sebelumnya jawabannya belum pernah ada di podcast lain ya? Gak mungkin. Gak mungkin. Gue tiap press kan gue kan denger. Ini gue ulang aja buat temen-temen yang nonton. Gue udah tahu lagi, gue udah ngetik yang bagian ini. Gak apa-apa dah. Jadi gimana? Apa yang kalau buat kalian keseruannya gimana di Singapura? Yang pertama saya kalau ke Singapura, meskipun mungkin ini cukup umum ya, cuma ini pengalaman pribadi, saya jarang sekali ke Chinatown itu yang pertama. Oh iya. Dan Chinatownnya bukan yang di luar-luar ya, kita beneran lebih masuk ke dalam. Oh gitu. itu lokasi syutingnya? Apa lu main di situ? Lokasi syutingnya satu di situ. Oke, lanjut. Nah ada momen menarik, jadi ada food court gitu di sana. Nah terus di bawahnya tuh kayak ada lapangan kecil gitu lah. Nah terakhir ke sana itu ada kayak satu geng ibu-ibu bapak-bapak gitu. lebih ke kayak kakek dan mereka karaokean. Jadi kayak pengeras suara dan mic dia gitu loh. Seru banget. Suara. Mereka nyanyi. Ada salonnya. Ada speakernya. Ada speakernya ya, tapi kayak pakai troli gitu. Oh iya, tahu. Dan katanya mereka tuh hampir setiap hari di sana buat kalau misalnya ada orang-orang yang nggak tahu ngapain, nah itu boleh ngumpul ke situ buat seru biar nggak gabut. Iya. Di dalam restorannya apa di luar? Di luar. Di lapangan kosong terus kamu nyanyi kan? Nah terus kan gue kepo bang ya. Gue minta tolong temenin sama kru lah. Bang temenin gue dong, gue pengen nyanyi. Please lah. Karena seru banget. Terus akhirnya nyamperin lah. Hello uncle, auntie, I'm from Indonesia. May I sing 1 or 2 songs for you guys? Oh ya sure nyanyi. Gue nyanyi lagu Tonghua. Iya, aku denger dari lantai 2. Keisha sih dia ngapain? Dekat penginapan.
Enggak, lagi kita kan syuting di situ. Dia lagi makan di atas tuh. Lagi yang makan bilang ada malam. foto itu. Dia lagi makan malam terus kayak Kisha tuh dia ngapain? Terus aku ngeliat dari atas kayak nyanyi dia sama orang gak dikenal loh. Ngapain? Anjir, energinya seadanya ya. Iya. Terus mereka kaget kan. Lu lagu Tionghoa? Lagu Tonghua. 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 Judulnya? Tonghua. Itu orang langsung. Ih, loh, kok dia ngerti? Terus akhirnya baru cerita I'm mixed Indonesian and Chinese. Gitu. Gue ada Cinanya bang. Bener ada. Ragu ya. Demi Allah bener ada yang gak bercanda yang gitu. Siapa? Bukan. Dari nyokapnya Cindo. Nyokap Cindo. Dari iya dan nenek itu almarhumah itu dari Hainan. Oh. Jadi bukan kalau di sini kan campurannya misal Ibu Cina bapak. Bangka, Oh, iya. Cina Ponti apa kalau gue dari Hainan. Dan lu tahu lagu itu dari berarti Sudah nenek. pasti dari keluarga dong. Berarti Setiap Imlek diputar. berarti lu imlekan juga dari nenek lu. Kakek. Ikut Imlek. Pantesan tahu lagu itu ya. Iya, kita apalah lagu-lagu karaoke keluarga saya, kita apa. Terus gimana respon mereka kaget itu? Minta nambah. Minta Maaf nambah. itu lagu satu-satunya. Enggak dong. Oh enggak. Berapa lagu? Berapa? minta Lu emang disiapin song list. Iya, ada nih song list. Akhirnya gue beli 5 lagu. Wah, Kayak manggung jadi. makanya. Jadi abis ini Showcase lah itu kan iya, showcase lah jadinya. sing again lah katanya. Sing again lah. Terus akhirnya tapi gue bilang apa namanya? I want to sing this one song for someone that special for me. Ide. Aisyah buat lo nih. Walaupun dia nggak peduli ya sebenarnya. Nah langsung. Tapi gue bilang tapi lagu ini bukan lagu Mandarin atau lagu Inggris ya. Gue nyanyi lagu Indonesia aja. Lagu sama lagu ungu. Enggak, bosan mas. Ngomong. Tapi ketika lu maksudnya ketemu sama warlock kayak gitu, Iya, warlock. di tengah-tengah lu syuting, apa emang lu seluang gitu waktunya buat lu bisa ekspor sana sini atau gimana? Hitung ngepedein Singlishnya aja. Langsung tes sama orang sana. Kalau mereka mukanya aneh berarti ada yang salah dong. Iya benar. Coba kalau muka mereka biasa aja, oh berarti aman nih harusnya nih. Tapi emang secara dialek beda ya? Kalau Beda. macam menurut lu? Beda. Makanya sekarang kalau gua ngomong Inggris pun ada beberapa kata yang jadi berubah. Kayak gimana kalau misalnya Nggak sini bisa- tuh nggak bisa kayak dibalikin. Chinese ya, kayak agak Chinese ya. Iya. Banyak culture Bisa- di bisa- Singapura bisa- itu iya. kan nyampur banget tuh. Bisa ke Ada Chinese, bisa ke Melayu. Dia melting pot banget. India, Iya. Melayu, beda-beda. Iya, pokoknya yang pakai L. Kalau yang pakai L tuh yang paling sering gue sebut kan coba kamu ngomong actually gimana? Actually. Nah, actually gitu. Kalau lu? Actually. Ya, Oh, actually. Terus here. oh R-nya iya. juga nggak ada. Kayak jadi hilang. Dan itu lu belajar apa lu tahu dari karena lu sering main ke sana? Belajar. Oke. Tadinya kosong, jujurnya kosong. Nggak punya referensi lebih tepatnya. Ya kalau dengar orang ngomong ya sering gitu. Cuman kalau saya mempraktekkan belum pernah gitu. Kalau Aisyah juga harus dialeknya atau dia Nggak. bisa? Nggak dia Aku aman. fully orang Indo kan, jadi emang bahasa Inggris doang untuk kita bisa ngobrol tuh bahasa Inggris doang, normal, Inggris normal aja. Oke. Kalau dia kan emang akamsi, Iya benar sih. cuman belajar doang Oh. gitu, dan nggak punya banyak teman orang Singapura juga kan. Aisyah cuman Vanessa aja temennya, jadi nggak ada dialek sama sekali. Tapi kalau meranin si Aisyah lebih capek nggak emosinya? Atau di sini justru banyak happy-happynya? Capek sih. Aisyah tuh kan nggak banyak ngomong tapi banyak yang dirasakan dan dipendam gitu, jadi emang Jawaban siapa yang berasa berasa tense terus gitu. Udah gitu aku kan memerankan mahasiswa S2, jadi ada kayak perbedaan suara juga. Karena kan dia kan lebih tua kan, dan suara aku kan kadang-kadang emang kayak bocil aja gitu, agak cempreng ya bawaannya. Jadi beberapa kali waktu reading belajar untuk ngomong dewasa. Oh, agak diberatin. Gitu. Udah nggak dewasa lagi. Udah gak dewasa lagi. Kecil lagi. Nah, itu susah nggak berarti meranin? Berarti kira-kira berapa tahun di atas si ini? 5 tahun, 10 tahun? Sudah tuh orang biasanya berapa 3 ya? bulan kayak tergantung sih. Tergantung ya. Ya, kalau selesai langsung lanjut S2 bisa umur 23 25 juga udah bisa. Iya sih, cuman bukan masalah
umur juga karena pembawaan Aisyah kan dia juga mature ya kan. Banyak tanggungan beban hidup dia itu loh. Didewasakan oleh keadaan. Iya. Nah, kalau untuk penampilan gimana dengan penampilan berhijab, serepot apa atau semenyenangkan apa ketika persiapannya? Awal-awalnya sih repot karena nggak biasa kan. Kayak kok berasa panas banget terus agak-agak kecekek, kadang-kadang pusing banget. Tapi lama-lama kayak kan beberapa kali setelah kita take tuh kita bisa ngeliat kan di monitor gitu. Terus kayak tapi berasa cakep, gak apa-apa deh gitu. Waktu itu berarti lagi panas juga tuh di Singapura? Di Singapura emang selalu panas deh. Kalau nggak hujan kan panas kan. Kita kan deket-deket tuh negaranya, jadi nggak begitu jauh cuacanya. Emang ya itulah tantangannya kalau nggak ngap hujan. Tapi pertama kali BK pakai si hijab di film? Di film ini pertama kalinya full hijab kayak gini ya. Oh iya, full hijab. Dan ketika ditawarin langsung oke karena dia menantang pakai hijabnya atau gimana? Awalnya sih insya dulu lah, kayak masa sih gue pakai hijab, kayaknya beda banget nih sama personality asli gitu. Dan kayaknya takut orang-orang tuh either nggak percaya, maksudnya nggak percaya aku untuk memerankan orang berhijab, atau orang jadi berekspek lebih setelah aku memerankan berhijab. Gitu kan Kak, mungkin orang kan biasanya nempel banget nih karakter dan susah ngebedain karakter dan orang aslinya. Aku takut banget jujur sebenarnya pas awal-awal. Aku takut orang-orang jadi ngerasa aku harus berhijab setelah ini, atau aku harus lebih berkelakuan mantap gitu kan. Tapi kan itu kan juga gak bisa dikontrol ya. Takut di mantap. Gimana mantap terus kayak gini mulu gitu. apik gitu kayak. Kalau ditanya gimana? Mantap. Oh, takut di ini ya, di komen kayak kok abis film nggak berhijab sih ya, atau gitu. Berharap kayak padahal abis main ini kok malah kayak gini sih. Takut banyak banget kayak ya udahlah overthinking aja gitu. Cuman lama-lama kayak apa sih yang dipikirin, masa nggak usah terlalu kesana lah. Kalau emang ini bisa jadi suatu batu loncatan untuk menjadi lebih baik, siapa tahu ya udah jalanin. Manjada wajada Ya. Bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Lu gimana sih ngeliat dia dengan look hijab kan, pasti lu ketemunya sebelum berhijab kan. Cakep. Dan pas memerankan sosok berhijab cakep. Karena ada tipe-tipe muka orang yang kadang kalau dia gak berhijab terus dipakai hijab kadang nggak cocok. Ada yang kiri. Tergantung model juga. Kalau modelnya salah. Iya. Cuman ya cakep-cakep aja kemarin. Kasih. Dan nah ini udah saya jawab di podcast lain ya. Udah saya jawab di podcast saya. Bagus sih kalimat. Boleh ditempel aja. Jangan dong. Jangan ya. Gue tuh udah ngomong bang ke BK dari kita tes camp malah. Dari tes camp tuh udah bilang kalau gue akhirnya ngerti kenapa lu yang jadi Aisyah. Gitu. Kenapa tuh? Lovable. Karena Aisyah itu sosok yang dia nggak perlu melakukan apapun tapi bisa dicintai sama sekitarnya. Dan itu gue lihat di BK. Berarti BK juga lovable. Yap. BK juga lovable. Makanya love aku dong. Aku beli. Kalau Tetap layar ya, jangan lupa ya. Kasih love-nya ya guys. Kan kalau kata-kata senior kan karakter itu akan mencari aku. Keren, benar. Katanya. Benar, berarti iya, bukan tanpa sebab yang kenapa jadi. Pasti ada alasannya kenapa. Tapi kalau emang next ada produser yang ngeliat, BK oke juga nih berhijab terus ditawarin hijab lagi, lu oke atau? Tergantung ceritanya ya. Enggak semena-mena karena berhijab jadi kayak gas semua yang berhijab let's go kayak gitu juga. Kayak kalau ceritanya oke. Tiba-tiba gitu. Kayak kartu berhijab religi. Iya. Tapi ketika lu mulai day one syuting terus udah pakai hijab, selain lu ngerasa aduh agak gani. Nah lu apa yang lu rasain ketika berakting dan menjadi Aisyah dengan hijabnya, looksnya? Beda banget aja sih sama keseharian aku. Jadi agak ada kagoknya dikit pas awal-awal reading sih. Sebenarnya kita udah berusaha untuk kayak coba deh kayaknya kamu kalau pakai hijab kayaknya pergerakannya tuh beda gitu. Body gesture-nya beda. Jadi selama reading beberapa kali, coba kalau kamu besok-besok datang pakai hijab deh. Akhirnya aku beli tuh hijab banyak banget. Buat reading? Buat latihan. Karena aku juga belum tahu kan gimana sih cara pakai kan. Kayaknya
harus kayak kelihatan seperti orang yang tahu cara menggunakan peniti, cara orang tahu menggunakan hijab. Hijabers banget ya. Iya, jadi aku belajar, aku beli beberapa jenis hijab. Apa yang pasmina? yang meleot-leot itu loh. Berarti kamu method acting berarti ya? Dalam memakai hijab itu? Dalam memakai hijab aja. Iya, kamu method ya? Yes. Lebih ke workshop sendiri. Iya. Manual dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, Tapi kalau yang pakai hijab sederhana udah bisa sendiri di rumah misalkan. Ternyata lebih susah ya. Kayaknya gampangan yang kayak apa khimar gitu yang kayak mukena. Oh iya. Itu lebih gampang. Bahasa kudung bergo. Iya kayaknya. Iya, yang langsung ya. pakai. Yang langsung pakai Iya. itu lebih gampang. Ada tuh. Kalau yang estetik dan anak muda banget itu butuh waktu ternyata nggak satu video TikTok aja Yang belajar. Infinity ada di atas. Iya, terus dicatok. Oh, ada nih gitu. Dicatok. Jadi kayak biar bentuknya Iya. melikuk-likuk Dia gitu. biar bulat jab sempurna. Terus ada jenis-jenisnya, ada yang pakai peniti, ada yang pakai Iya. magnet. Bah, Pakai kalian talented banget sih Mbak Hijabi, guys. belum ciput mana ciput? Iya, ciput ada banyak jenisnya, ada yang nggak bikin pusing, itu keren banget. Aku nggak ngerti tuh gimana caranya, tapi ada yang nggak bikin pusing. Cuman Ada obat sakit kepalanya kali di sini ditempelin. kayaknya Ada panadolnya di sini. Itu minum Paramex dulu. kayak ketekan banget atau gimana. Terus juga ada jenis-jenis ikat rambutnya biar bagus gitu bentuk hijabnya dari belakang. Banyak deh, seru banget. Berarti mengulik juga itu. Jadi lu ngulik banget ya. Seru banget. Karena aku juga suka belanja, jadi it helps. Karena aku suka belanja. It helps. Oke. Boleh nih belanja hijab nih tiba-tiba gitu. Iya. Nah, kalau di Singapura kan kalau lagi break ngapain? Jalan-jalannya. Nyari Kamen Rider. Oh, lu beneran? Gak nonton podcast yang kemarin. Gue udah tayang gue tonton dah. Beneran. Enggak, lu action figurnya? Apa kostumnya? Action figure iya. Kamen Rider apa? Sabuknya iya. Anjir. Oke sih sekolah sabuk gitu sih. Tapi yang Iya dong. yang bisa nyala kan? Iya dong. Yang lu Kamen Rider. Wajar. Jangan Cowok-cowok. diwajarin dong. Ya, nah, tapi lagi banyak sih yang kayak gitu sih. Ya sebutnya Diket, Faiz, Iya, semuanya tuh. RX, Mm-mm. Faiz Next, Revise, terus Buset. Nggak, itu yang lu punya? yang baru apa namanya, Dit? Yang baru Wih, gua tuh nggak apa tuh Kamen Z. Rider. Gua cuma apa Ryuki. Udah Oh, itu doang. kemarin Ryuki ada. Cuman dia nggak full set. Oh. Cuman dapat satu doang decknya. Kalau ada dia kan dia ada yang dijual tuh saat langsung 50 deck. Hah. Lu beli itu dan itu Nggak. bisa di satu original. Ori Bandai. Makanya harganya lumayan. Kalau Ryuki yang full itu 1.500-an. Sabuk. Lu beli sabuknya? Beli akhirnya $750. Anjay. Tapi bukan Ryuki. Kemarin tuh belinya dari seriesnya Faiz itu yang emas apa Wait, sih Faiz itu nama Kamen Rider? Iya. Anjing kan nama kayak nama orang Indonesia Faiz. Iya. Indonesia banget ya. Gua pikir dari tadi lu nyebutin nama teman-teman influencer. Faiz itu tuh dia bentuknya kayak simbol-simbol ilmiah gitu loh. Iya. Faiz, bukan Faiz, sebenarnya Faiz. Tapi kita nyebutnya Faiz. Is kan gitu. Is. Kalau berat Kamen Rider bisa dipasang nama badan nggak? Atau emang dia Bisa. punya all size? Bisa. Dia jadi saksi kok. Gue mainin itu di set. Saya pakai juga kok. Apa? Saya pakai juga. Paksa. Dan lu bisa gitu, Henshin. Nggak mau, paksa. Tapi bisa kan akhirnya? Bisa kan? Ada videonya ya. Jadi nah kalau yang series yang gue pakai itu bang, itu yang telepon. Jadi tiap dia bengong nih, gue langsung Henshin. Lo ada pedang-pedangannya, ada pedang-pedangan, dapat pedang-pedangan. Gue gini pedang-pedangannya. Aduh benar banget. Tiba-tiba Kamen seru Rider. banget. Selain berat Kamen Rider, lu ngabisin seluruh uang lu kemana? Gak ada. Emang gue udah ngincer. Anjir. Jadi ada satu belt itu yang di Indonesia nggak ada yang jual. Lu akhirnya beli berapa belt di sana? Total? Beli 2. Tadi Tadi gue mau beli 5, nggak bohong. Cuma koper gue nggak cukup. Iya gede banget. Gila kali ya. Anjir, Nggak, boxnya beneran segini. Ini meja ini segininya nih.
Padahal lu masih bisa beli koper di sono, kenapa nggak beli koper aja? Itu gua gak pikirin. Gila tadi mau nitip Kak. Apa sih koper lu? Sorry banget kita juga belajar. Gila ya. Iya deh. Ngerelain apa gua ngelain baju gua buat boleh nggak buat nitip? ikat pinggang lu? Boleh nggak nitip? Nitip apa? Nih. Gede tapi ya? Gede banget. Potongnya meja segini. Nah tuh sisanya nih. Gede gini, jadi bawahnya gini. Bawahnya. Dia bawa-bawa dari kita syuting kan. Dia belinya pas lagi break kayak 2-3 jam. Jadi dia bawa pulang tuh. Anjir. Selesai kita syuting dia bawa pulang sebox-boxnya. Gila lu berarti emang udah dari sana ya? Dari Indonesia udah niat. Niat. Cuma niat gue gak semahal itu. Kamu iya tuh pasti mahal banget. Tapi kostum nggak? Helmnya Kostum lagi dibikinin. Indonesia dari Indonesia. Iya, dan jadi harusnya bulan ini atau bulan depan. Mau lu pakai di mana? Gala Premier. Keren. Gua tungguin. Kamu leader apa? Hah? Faiz. Oh Faiz. Yang tadi gue bilang. Oh, karena mereka juga pakai Enggak, makasih ya. Saya tuh harus pakai hijab BK jadi gorgom. dengan layer-layernya, terus harus pakai itu lagi juga kacau. Tapi kalau pakai helm kamera itu kan dalamnya juga ada penutup kepalanya kayak hijab itu. Iya, bener. Ada kupluk. Tuh, Coba bener. tiba-tiba Aisyah Amalia pakai Kamen Rider. Gak usah deh, karena aku pakai kostumnya sama sabuknya kan lengkap kan, sama pedang-pedangnya. Nanti kamu pakai juga tapi pakai hijab apa? Pakai sabuk. Lu henshin di Gala Premier aja sama pedang. henshin. Gue pedangnya ada banyak. Makasih. Tawaran yang menarik. Boleh dirundingkan dulu. Bang, gua ada pedangnya RX. Terus. Ya, apa pedang matahari? Iya. Yang kalau di filmnya dari sini nih. Oh, terus. Ada di rumah. Anjir. Ada banyak. Itu beli di sana juga. Enggak, Oh, Indonesia ada. Gitu. Pokoknya gimana caranya gue selain fokus kepada film ini, gimana caranya gue bisa bikin dia suka sama Kamen Rider. Tapi udah suka. Ini kayak ancaman ya. Tapi udah suka. Suka kan? Udah suka, pasti ngerti dong. Yang kemarin. Pop quiz. Kalau mereka ngabisin duit belanja apa di sana? Kemarin aku belanja buku. Kan nama 2 koper ya. Lihat dong, beda banget sama dia belanja buku, Bro. Gue juga beli buku, Pak. Buku apa tapi buku? Platno gue. Udah bituan. Keren. Itu dia. Itu satu buku yang beli. Iya. Enggak tadi mau nyari buku nyari buku Get book doang kan, get booknya itu sabuk. kagak. Karl Marx, pengen nyari buku-bukunya Socrates. Tapi dia nggak cukup. Hah? Karena udah habis banget. Iya. Itu nggak cukup. Kalah lagi. Isi-isinya $15 gue tuh. Dapat satu. Gimana tadi kamu? Buku apa, Bek? Aku beli buku banyak banget. Jadi Buku novel bacaan. Buku-buku. Karena aku suka baca buku dan udah apa ya? Udah lama nggak belanja buku di toko gitu kan. Terus di sana tuh aku ingat ada toko yang benar-benar lengkap banget. Cuman emang gak ada waktunya. Jadi aku sempetin tuh waktu kita lagi syuting, aku juga dapat break cuman sejam 2 jam. Aku full belanja buku banyak banget. Jadi koper cabin itu full buku. Anjir. Tapi senang banget Total kan. berapa buku tadi? Puluhan. Kayaknya di bawah 20 deh. Tapi semua novel atau buku sejarah atau buku kuliah pelajaran? Enggak buku kuliah. Novel, buku biasa aja sih. Oh. Gitu. Seru, lengkap, tapi berat banget ternyata. Masuk cabin harus diangkat, berat banget tuh. Dan buku semua dan udah kebaca semua atau belum? Belum, karena kan aku juga sibuk kuliah juga kan. Jadi baru kayak 2-3 buku. Kalau hunting buku kemarin sendiri atau Mama Kesya? Diajak dia? Kita mencar ya. Oh, mencar. Kamu tuh lagi syuting juga gak sih? Sempet enggak? Kita bareng. Abis itu kita ke pencar. Ya kan? Waktu beli buku nemenin dia gak? Nemenin dia beli buku gak? Kita beli buku bareng. Abis itu kita pisah gak sih? Enggak ya? Enggak. Oh, kan selalu bareng gitu di sana. Karena dia mau nitip aku bilang ikut aja. Mager. Nitip iya lagi kan aku mau nyari kayak ada 12 wishlist nih kayak full buku-buku yang aku pengen beli. Terus kayak Bek nitip ini dong, itu toko bukunya gede banget. Iya. Dan aku kayak aduh, kalau misalnya aku harus ribut nyariin buku yang dia mau, aku gak akan dapat semua buku impian aku. Terus kayak tar dulu ikut aja yuk. Dan lu diajak juga ikut di nyari ikat pinggang.
tadi diajak. Terus tapi aku berhasil untuk nggak ikut. Gimana? Kalau akhirnya jadi korban Dina. Masih tag aku kayak pengen banget ikut tapi masih tag deh kayaknya. Bisa aja alasan. Akhirnya ngajak Dina. Tapi dia suka anime, suka di Jepang. Enggak, tapi Dina jauh lebih tone down daripada ini. Kalau dia protes mulu pasti kan. Lama banget. Kalau Dina enggak, dia cuma lihat diem doang. Gimana? Udah? Belum? Lagi milih? Ya udah. Oh, dia mau protes sebenarnya. Hah? Cuma enggak berani kali. Karena dia lebih tua. Masa dia yang protes? Gitu. Oh, dia enggak kayak ngeliat anak kecil aja nih. Jadi per sabuk itu gue harus nge-spend time sejam. Kok lama banget? Sejam tuh gue bilang gitu, Bang. Buat mikir beli apa enggak? Iya. Enggak mikir yang mana yang mau gue beli. Jadi 2 sabuk 2 jam. Sebenarnya bisnis lu berapa sabuk buat kesana? Niatnya? Bawa 5 niat. Oh. Niatnya 5. Karena yang gue pengen semuanya ada, cuma ada yang $1.500, ada yang 2.000. Kaya banget tuh gue beli $2.000. Mana sanggup. Jadi akhirnya 2 itu berapa masing-masing? 700 apa 1000-an? 1.000-an. Mantap. Jadi berapa buku kalau $1.000, Bu? Banyak sih. Di library kita. Tuh, tapi namanya hobi ya. Hobi orang beda-beda. Iya, karena katanya bakal dipakai ke setiap acara kan. Betul. Ganti-ganti. Pokoknya sampai 1.000 worth dolarnya. Iya. Habis itu ganti. Terus selain belanja ngapain kalian? Kulineran kah yang lebih sering atau cuma ngeliat-ngeliat suasana di Singapura? Kuliner sudah pasti, cuman yang aku cukup senang adalah setiap kita break. Jadi kadang kita suka nongkrong di pinggir hotel gitu. Jadi di hotel sebelahnya tuh banyak kafe-kafe segala macam. Itu nongkrong, ya spend time ngobrol aja udah. Ngobrol soal hari ini gimana aja, ngobrol mau ngapain aja, besok mau kemana segala macam. Lebih momen sih. Juga soalnya emang kita kan full syuting ya di sana dan liburnya tuh beda-beda hari. Kayak misalnya dia liburnya 3 hari tapi hari apa, ini hari apa. Jadi kadang-kadang gak nemu kan. Jadi kita kadang-kadang cuma punya waktu malam habis syuting. Dan ya paling kemana lagi kalau gak ke restoran. Jalan-jalan juga udah pada tutup gitu. Jadi kita manfaatin waktunya ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi ini pertama kali kalian main bareng, ketemu dalam waktu project? Ini udah ketemu, kita kan udah ketemu pas syuting kan. Berarti hari ini udah ketemu di project iya. Di project baru hari ini. Ini jawabannya udah bener. Iya hari ini. Baru di sini. Susah nggak lu masuk ke Kesha? atau kayak Kesha sama siapa aja mungkin dia bisa masuk. Iya. Keluar juga masuk. Bisa sih, kan dia lumayan bawel banget. Jadi banyak topiknya. Jadi bisa masuk aja kan. Dia ngeping mulu ya? Iya. Tapi gak kosong-kosong banget dong. Gak kosong. Kalau ngomong topik gak kosong kan. Bawel banget tapi kayak nggak bodoh gitu. Bener. Sih? Ada isinya emang. Cuman emang frekuensinya sering gitu. Pas bagian gak bodoh tuh dia agak ada penekanan tuh ya. Iya gak bodoh. Berarti minimal lu. Soalnya sebelum syuting kita sempat lah ngobrol ada sekitar 3-4 jam dan itu serius. Anjir. Bener ngobrol, ya kan? Bukan ngomongin ini. Kenalan. Bener kenalan, bener ngobrol apapun 3-4 jam. Wah itu menyenangkan sekali. Semua idealisme saya keluar malam itu. Dia cuma yang iya, kalau gua gini. Ngomong lagi. Iya, dia terlalu liar pemikirannya ya. Gua ini. Kalau kita bisa ngomongin apa aja kan? Karena aku juga awal-awal ketemu Kesha aku kaget. Kan kayak Kesha ini first impression gue loh. Lo kayak udah trauma masa kecil tuh. Kayak bentar Kesha ini first impression gue, sabar. Boleh pelan-pelan enggak? Langsung trauma. Gue kayak gue bingung nih, udah boleh ketawa atau masih kayak sabar ya Kesha. Baru kenal, bingung kayak lucu banget kesannya. Langsung terbuka banget ya. Langsung terbuka banget. Lu enggak perlu ngetok pintu dia. Enggak perlu. Sini kayak sama siapa aja. Ini Pak gua nih. Ini ada di sini ada begini, waktu itu begini. Iya. Kalau gua kan Mas gue gila bang, lucu banget. Udah kita waktu mepet. Iya. Produksinya paling berapa sih? Iya. Syuting ya kan 2-3 minggu. Ya gue harus cepet kenal dia juga cepet kenal gue. Makanya hari pertama ketemu, abis kita cepet sih itu pasti. Reading ala-ala ya hari pertama gitu. Reading ala-ala. Terus nongkrong lah di MD.
Nah, langsung. Jadi gini BK, papa mamaku dulu cerai 2 kali. kaget langsung kaget. Semua gue ceritain. Dia kaget. Opening langsung gitu dia. Bingung banget kayak boleh ketawa atau jangan nih. Iya pasti dia bingung lah. Karena gue bilang dia ketawa-tawa aja. Ya menurut lu kan dia dia bingung lah. Aduh anjir lucu banget tapi. Terus akhirnya apa yang bikin kalian cair, ada kesamaan atau emang ya pingnya dia aja nih yang lu bikin lu ketemu? Yang iya dia nemuin aku di tengah sih. Oh Iya sih. Karena kan kita beda aja gitu loh. Maksudnya aku juga berisik dan bawel, dia juga berisik dan bawel. Cuman emang beda interest dan beda hobi dan segala macam. Jadi kita ketemu di tengah dan dia menyanggupi itu. Yang pas kita ngobrol serius 3-4 jam itu, aku bener-bener jadi kenal Kisha. Dan kenapa dia Kisha gitu. Oh. Gitu sih. Kenapa dia Kisha? Beda banget gak sama Liam? Beda sih. Berarti main dong. Maksudnya? Iya berarti bermain. Oh iya benar. Kalau sama nggak main. Oh iya. Saya maaf ya. Tapi dari masing-masing kan, apa yang menyenangkan ketika memerankan Aisyah dan apa yang menyenangkan ketika memerankan Liam? Buat aku menyenangkan banget untuk meminjam dan menjadi Aisyah, cewek sepinter itu, se-hardworking itu dengan level religius yang tinggi. Kayak aku soalnya jujur personally aku terinspirasi banget sama Aisyah dan aku sayang banget sama dia bener-bener. Wah ini wanita keren. Jadi buat aku menyenangkan untuk bisa pinjam namanya untuk 1-2 jam durasi film ini. Apakah lo akan berusaha menjadi seperti dia dengan mungkin nanti bakal S2 juga mungkin? Pengen banget, justru aku karena karakter ini aku jadi kayak ambis gitu loh, kayak ini cewek keren nih. Kalaupun emang nggak bisa sampai level situ belum waktunya, tapi harus do something to get there bro. Ya lo harus ambis, lo harus makin belajar, lo harus menekuni, lo belajar agama lo lagi, do something better for yourself gitu loh. Kalau lu Liam itu versi sempurnanya Kisha sebenarnya. Anjay. Itu Liam itu adalah Kisha yang saya cita-citakan. Belum lah. Kan nggak ada yang sempurna. Kecuali Liam. Liam. Lah juga Liam sempurna. Lu gimana Liam? Kecuali yang sempurna kecuali Liam. Liam tuh ganteng, karismatik. Yang diharapkan dari skenario ya. Ganteng, karismatik. Diharapkan skenario. Kok gitu sih? Terus. Sorry kepencet, sorry. Kepencet emot. Kepencet emot. Sorry. Ganteng, karismatik. Pintar, akademik, wawasan luas, kaya. Kayak Singapura lagi. Tuh kayak Singapura lagi. Beda kurs. Beda kurs. Iya bener. Terus tapi Liam gak bakal beli sabuk Kamen Rider kan? enggak. Makanya Aisyah jatuh cinta mungkin. Mungkin karena itu. Aisyah ya. Nah, makanya ketika memerankan Liam, funnya adalah saya bisa membayangkan gimana kalau Kisha mencapai titiknya Liam gitu. Jadi malah jadi goals gitu. Oh iya. Kayaknya kalau Kisha jadi Liam atau Kisha sampai ke strata hidupnya Liam, asik nih gitu. Lu kan juga pengen kuliah di sana ya? Betul. Nyambung banget kira sadis banget. Gue gak nyangka tiba-tiba dia kamu kuliah di sana ya? Betul sekali. Berarti secara nggak langsung kesampean dong? Kesampean. Setelah saya kan 4 tahun gap year ya. Tapi masih ada keinginan? Masih Bang Bio. Masih Sebelum nikah lah. Maksudnya aduh gimana masa ngelamar cewek masih bagus. S1 dulu lah. Tapi pengennya beneran S1 ya, beneran kuliah, jadi nggak sebisa mungkin malah nggak pengen online justru. Oh beneran masuk. Kayak gitu berarti lu bakal stop. Oh stop dulu ya? Iya bakal stop. Lumayan tuh berapa 4 tahun nanti ya? Iya. Rencana saya masih di Kairo kok, belum berubah. Oh oke. Di Al Azhar. Amin. Apa jurusan apa sih kalau yang lu pengenin? Vicky. Gila. Ini Kisha ya? Ya, Vicky. Pengen, makanya masih pertimbangannya masih banyak. Orang ada yang masih nggak percaya kalau ngomong kayak gini. Masih banyak. Tapi kalau gue denger lo melafalkan tadi banyak ayat itu, gue percaya sih. Makanya
Sekarang fokusnya nabung dulu. Jadi nanti gue ninggalin nyokap adik-adik, mereka punya tabungan. Nggak pusing. Karena berarti kan butuh tabungan berapa tahun? Kan lu nggak di tahun ini dong, tahun 2 tahun. Enggak, 2 tahun lagi mungkin baru. Karena kan harus pindah ke sana. Kuliah nggak bisa, paling pulang 6 bulan sekali. Iya benar tuh. Berarti yang mungkin 6 bulan sekali kerja dulu. tambahin yang mau lu kejar di mana, yang di Singapura atau yang di Kairo? Kalau Singapura saya sadar diri, saya kejauhan kayaknya kalau ke sana. Secara ilmu ya, aku kejauhan. Masih bisa ngejar lah kalau ya mungkin, cuman saya sadar diri aja loh. Karena ketika ngelihat langsung mahasiswa sana dari pembawaan diri mereka, apa kebiasaan mereka lakukan tuh jauh banget lah. Maksudnya beneran di kampus nih? Iya. Gila. Jauh banget bang. Lu bisa lihat orang habis keluar kelas ke kantin itu baca buku lagi. Makanya yang di acara Class of Clans tuh yang dari itu makanya pinter banget. We kan one of the best campus di Southeast Asia and US. Top 3 atau top 3 ya? Dan BK ada keinginan dia S2-nya ada di sana? S2 and US. Ada sih harusnya. Dan lu ada keinginan? Aku rencana pengen sih one day, tapi nggak NUS lah. Selain itu butuh kepintaran yang di atas rata-rata juga. Kayaknya mahal banget Singapura ya. Kayak not my country anyway. Beda lah sama Rebecca. Hidup. Tapi bisa kok jalur Yeping ntar. Jalur Yeping kamu masuk lagi. Gak perlu pakai ilmu. Bisa ya. Beasiswa Yeping. Beasiswa Yeping. Jadi film Alan Singapura kapan tayangnya? 5 Februari 2026. Februari 2026. Oke. Buat Kisha sama Rebecca, ketika nanti film tayang di bioskop, kesan apa? Bukan dong. Template ya. Kalau harapan itu gue udah tahu di mana-mana. Yang gue pengen kalian kasih ke orang, kesan apa nih yang bakal dirasain sama penonton saat nonton film kalian? Dari Rebecca lu deh. Kesan jatuh cinta di Singapurnya. Karena visually bener-bener Singapura banget. Jatuh cinta di Singapura atau jatuh cinta dengan Singapura? Dua-duanya. Jadi kita jatuh cinta, tapi kalian juga jatuh cinta sama Singapura. Karena view-nya aku lihat dari trailer ya. Karena aku juga nggak expect kalau ternyata hasil sebagus itu. Keren banget. Ada banyak beauty shot banget ya. Belum itu aja belum yang fully akuariumnya. Itu keren-keren banget sih. Dan emang lokasinya juga bagus-bagus banget. Terus akuarium isinya ikannya banyak ya, bukan cupang? Bukan. Sudah pasti bukan. Kalau cupang gue mancing. Cupang surit. Gue mancing kalau cupang doang. Kalau lu sih? Yang pertama ya kan, selain yang dibahas sama BK tadi ya, saya juga kaget saya seganteng itu di kamera. Keren. Bagus. Sebuah statement. Iya, saya nggak expect. Ya kan mengaku jadi sendiri ya udahlah. Rapi banget itu, maksudnya rapi banget. Iya, karena William itu di awal-awal dibikin cukup gaul yang berantakan gitu lah. Dan ternyata tetap oke kok gitu. Karena jujur gue awalnya cukup merasa aneh. Dan selain kesan-kesan tadi, gue juga pengen penonton yang ngerasa hangat dan bisa memahami kenapa karakter per karakter bisa akhirnya mengkompromikan prinsip-prinsip mereka gitu. Gila sih, nice banget. Ada kompromi prinsip-prinsip loh. Keren. Kelas King. Menyala Liam. Oke, siap. Thank you BK sama Kisha udah sampai ke Sepayang Seleb. Buat teman-teman Tribuners itu dia, buat jangan lupa nonton film Alan Singapura 5 Februari 2026 di bioskop. Kalau nonton aja. Jangan foto, jangan video adegannya, karena itu namanya pembajakan. Nah, mantap nih. Kalau mau support mereka bisa foto tiket, foto poster atau foto sama mereka ketika cinema visit. Jadi gak usah nge-videoin, di share-share, dan nontonnya di bioskop jangan yang cari link-link ilegal. Karena itu pembajakan juga. Pokoknya diposting di TikTok juga. Betul. Telegram. Jangan ada part-part gitu, jangan tuh. Iya, pokoknya yang ketahuan ngebajak gue paksa nonton 10 kali di bioskop. Diikat ya. Iya, diikat. Yang bayarin. Yang mau dah. Tapi nonton 10 kali. Diam aja. Dia lagi. Lu makan. Gua tahu dia yang ini. Lu makan tuh kegantengan gua. Apa? Wow. Bagus. Dia sampai enggak jadi ngomong. Karena kan cowok, biasanya cowok. Waduh. Baru makan tuh.
Oke, thank you buat teman-teman Tribuners udah nonton konten paling saya dan lupa nonton juga nonton tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.